Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Philip Online, kembali lagi dalam program podcast. Saat ini saya sedang ngopi-ngopi nih sama Pak Sekretaris Inspektorat Kota Cilegon. Siap. Ya. Sehat, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Philip Online. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Sehat. Udah lama nih nggak ngobrol sama Pak Novyogi. Ya. Sekarang udah di Inspektorat aja ya? Iya. Beda nggak sih, Pak? Pada saat menjadi camat, terus kemudian sekarang jadi Sekretaris Inspektorat? Beda banget. Kalau pola kerjanya ya. Pola kerjanya. Nah, antara kita kan di kecamatan kan orang lapangan ya. Nah, sementara di Inspektorat kan Staris itu kan orang administrasi ya. Urusan rumah tangga lah. Iya, jauh berbeda. Ya, jadi kita harus ngosongin dulu ilmu camat, ilmu lapangannya, agar ilmu administrasi bisa masuk, belajar lagi dari nol. Wih, jadi Iya, belajar lagi dari nol. adaptasi ya? Iya. Sulit nggak sih, Pak, adaptasi? Sangat. Kan kalau waktu jadi camat kayaknya bisa nongkrong sama masyarakat langsung kan? Iya. Tapi ini kan inspektorat. Saya di kecamatan tuh nggak pernah megang buku, nggak pernah megang surat menyurat ya. Tinggal tanda tangan aja ya. Udah ada stamp. Iya, sekarang ini kan, waduh, saya ngebaca buku, ngebaca aturan segala macam ya. Dari nol lagi saya sekarang belajar. Jauh. Harus belajar dari nol lagi, semua tentang Ya, aturan. Kalau inspektorat itu, maaf ya, karena saya juga nggak tahu nih, sebagai pengawas fungsinya. Ya, inspektorat itu kan memang itu APIP ya, aparatur pengawas internal pemerintahan ya. Internal. Itu memang ada dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 ya. Tapi memang jadi unsur-unsur pengawas internal kita di pemerintah. Jadi ketika memang ada suatu, kita contoh sederhananya saja. Ketika ada suatu permasalahan kaitan dengan tindakan-tindakan penyelewengan, jadi sebelum melalui ke APH, aparatur hukum, ke kita dulu. Jadi diselesaikan oleh kita dulu, seperti itu. Itu contoh sederhananya aja. Oh, berarti ada termasuk permasalahan hukum yang ada di Pemkot Cilegon, apakah menjadi tanggung jawab dari inspektorat juga? Ya, kita selesaikan di internal kita dulu gitu. Seperti itu. Ya, contoh sederhana ya. Tapi sebenarnya kalau kita jabarkan begitu kan, waduh, nanti nggak selesai semalaman ceritanya gitu kan. Iya. Nah, dengan kejadian misalnya kemarin ada kasus korupsi seperti itu kan, itu memang itu di luar karena memang ada hal-hal tertentu ya yang memang APH ya, aparat penegak hukum itu bisa langsung masuk. Seperti itu gitu kan. Tetap kalau ada contoh di kepala dinas atau ada ASN yang terlibat hukum di luar, peran inspektorat itu sebagai apa? Ya, kita melakukan pemeriksaan ya. Jadi APIP itu jadi memang jadi gini, selagi memang itu yang ternyata memang ada di dalamnya unsur ASN, nah itu menjadi tanggung jawab kita, kewenangan kita untuk melakukan pengawasan. Oh, pengawasan. Tindakannya, pembinaannya di kita kaitan dengan pelanggaran. Kalau bantuan hukum termasuk juga? Oh, itu beda lagi. Kalau bantuan hukum itu lari ke bagian hukum ada. Kita beda itu. Kita peranan kita di sini pengawasan dan pemeriksaan ya. Pemeriksaan jadi kita kaitan dengan kegiatan-kegiatan program-program dari pemerintah. Nah, kita ini yang melakukan pengawasannya, pembinaannya seperti itu. Oh, ada pengawasan, pemeriksaan. Saya jadi tertarik nanya ini, Pak. Tahun lalu Silpa itu kan tinggi banget. Hampir 1,5 miliar. 1,5 triliun ya? 400 sekian gitu. Ya, 480 miliar. Itu juga harus pengawasannya seperti apa tuh, kok bisa gitu sampai terjadi sisa yang luar biasa? Kan ada proses ya. Segala sesuatu ada proses ya. Memang pada saat terjadi Silpa itu ada proses memang semacam gagal lelang. Dan itu jadi gini. Ini ada unsur-unsur teknisnya ya. Posisi saya itu sekretaris. Ya. Dan ada unsur teknis itu di Irban. Jadi saya nggak berani masuk ke dalam lebih dalam ya. Ya, karena memang saya kulit-kulitnya. Jadi memang ada beberapa proses yang memang tidak bisa dilaksanakan karena mungkin akhir tahun segala macam hingga terjadinya Silpa. Dan itu memang bukannya sengaja atau bukannya memang para pejabatnya takut, bukan. Karena memang ada proses yang harus dilaksanakan yang memang bisa terhambat. Ya, contoh yang tahun sekarang ini kan serapannya nggak terlalu tinggi ya karena memang dengan adanya TKDN ya. Jadi aturan-aturan baru hingga belum terlaksana kegiatan-kegiatan, jadi serapannya belum maksimal. Jadi para kadis
sebagai OPD lah. OPD yang melaksanakan tugas ini masih bingung juga dengan aturan-aturan. Bukan bingung ya, harus menyesuaikan kan? Penyesuaian. Penyesuaian itu kan, penyesuaian kan perlu proses kan? Iya, ketika nggak langsung kita begitu ada proses itu, begitu kita ada kaitan dengan kita presiden itu menyatakan dengan adanya TKDN, terus ada peraturan yang mengatur situ kan kita harus mengikuti. Nah itu kan perlu proses, tidak semudah membalikkan telapak tangan kan. Makanya sekarang banyak pembangunan mungkin yang belum bisa berjalan dengan optimal. Apalagi sekarang pembangunan kayaknya kurang juga ya Pak? Bukan kurang, masih dalam proses. Proses. Sabar, semoga di bulan Oktober nih sekarang, Oktober, November, Desember bisa kekejar insya Allah. Insya Allah kekejar. Bisa kekejar. Insya Allah bisa kekejar. Kita optimalkan. Kalau ngobrolin Silpa, bisa kemana-mana. Yang lain aja. Yang lain aja deh yang kemarin di alun-alun yang rame-rame. Oh iya, yang bus KPK ya. KPK. Ya, Rosso bus KPK ya. Alhamdulillah kita kunjungan ketiga ya. Yang memang ada, jadi ke-8 tuh ada yang namanya ke-8. Untuk kunjungan ke-8 kita. Ya. Setelah Kabupaten Serang lah. Kabupaten apa kota ya? Ya, setelah Kota Serang. Setelah Kota Serang. Nah, kebetulan di kita alhamdulillah jadi roadshow ini memang dari roadshow bus KPK itu memang dia memberikan kaitan dengan pemahaman terhadap masyarakat ya. Kepada seluruh masyarakat, baik itu ke pelajar, ke semuanya lah, ke masyarakat pendidikan terkait dengan pembelajaran bagaimana kita pencegahan korupsi. Nah, pendidikan anti korupsi. Iya, betul. Karena memang yang diharapkan kemarin sambutannya itu dari deputi lupa saya namanya, deputi ya dari KPK lah gitu. Nah, jadi memang menuju Indonesia Emas tahun 2045 itu ya. Memang dari sekarang anak-anak kita diajarkan kaitan dengan untuk pencegahan korupsi itu. Berarti mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar harus sudah diajarkan pendidikan anti korupsi. Bahkan sekarang Pak di kampus saja ada mata kuliah khusus sekarang, pendidikan anti korupsi. Makanya kemarin juga termasuk salah satu poin itu kan memberikan kuliah umum kan di Untirta itu. Iya. Ya, jadi semuanya jadi kedatangan bus KPK ini ke Cilegon ini alhamdulillah karena memang nggak semua kota kabupaten disinggahi loh. Dan belum tentu tahun depan kita bisa ketemu lagi dengan bus KPK itu. Meskipun dari Sabang sampai Merauke ya. Iya. Ini kebanggaan loh kita nih kita ini kebanggaan loh menjadi roadshow yang pertama ada artian ini pertama ya. Gitu. Ini kan termin pertama lah istilahnya gitu. 2 hari pelaksanaan dirasa cukup atau enggak itu Pak? Sebenarnya kurang, tapi antusias masyarakat luar biasa ya. Dan kemarin alhamdulillah tadi juga di Tangsel ya. Hari ini di Tangerang. Di Tangsel itu ya katanya Cilegon masih tetap yang terbaik. Keren. Antusiasme masyarakatnya ya. Cilegon masih yang terbaik. Ya mungkin dari histori juga kan tentang kasus korupsi. Semoga kan banyak masyarakat Cilegon yang berharap, ayo dong Cilegon bisa bangkit tanpa korupsi. Itu harus lah. Itu harus lah. Ya itu harus. Ya, mari kita udah mulai lintas sendiri kan ya. Iya. Nah itu, maka kesadaran kan sebenarnya bukan karena busnya kalau menurut saya. Sebenarnya begini loh. Jadi bus itu kan kita memberikan pemahaman itu kan memang kalau yang ahlinya datang, ya menyampaikan kepada masyarakat kan terkesan kan. Jadi pengen tahu seperti apa sih, ya kan? Kalau KPK-nya yang bicara langsung, kalau tim dari KPK bicara langsung kan masyarakat antusiasnya seperti itu kan ya. Kalau dari kita mah kadang-kadang ya maaf gitu kan. Lo TST lah tahu sama tahu gitu ya istilahnya gitu kan. Lo ngomong kayak yang bener aja gitu kan. Tapi kalau dari KPK mah yang datang ya, ahlinya langsung datang kan berbeda. Iya, ada apa ya, keingintahuan lebih. Iya. Kadang ya kata Bapak tadi, kalau sesama temen yang nasihati lu ya perlu cilike. Iya gitu kan. Kadang-kadang apa ya? Ya itu loh orang-orang kita gitu kan. Kadang-kadang nggak lihat apa yang dibicarakan, tapi siapa yang berbicara ya. Itu yang kita salah gitu kan selama ini kan. Berarti di dalam acara itu Pak lebih menitik beratkan untuk apa ya, pengetahuan pendidikan terhadap generasi muda, para pelajar semua kita semua kalangan terkait dengan pencegahan korupsi ya. Seperti itu.
Nah ini kan karena di BUS juga kan cuman 2 hari roadshow. Selanjutnya untuk pendidikan anti korupsi. Seperti apa Pak di Cilegon? Apakah akan terus menjadi program dari inspektorat? Ya, kita ke depan dimulai dari diri kita dulu ya. Dari kita dulu ya. Dari kita dulu, inspektorat dulu, kita bersih-bersih dulu ya. Kita kan intinya gini, sebelum kita membersihkan orang lain, kita bersihkan diri kita dulu ya. Kalau sapunya kotor ya gimana membersih lingkungannya kan. Jadi kita sekarang ini mencoba dengan adanya PIN integritas ya. Ada PIN-nya. Nanti di situ memang kita tuangkan lah juklak dan juknisnya seperti bagaimana. Dan memang dari kemarin pun kemarin pun kita memang selalu menyampaikan pada surat-surat perintah di surat perintah yang SP yang diberikan kepada mereka. Pertama untuk tidak melakukan tidak memberi makan minum, tidak memberikan suap dan segala macamnya. Kita selalu menyampaikan dalam surat perintah mereka ketika surat itu disampaikan kepada OPD gitu. Gila nih. Bahkan ekstrimnya. Ya, kalau ada ketahuan, bahkan saya suka usil kemarin waktu pas ada kumpulan saber pungli ya. Yang kumpul tuh anak kepala sekolah seluruh kota Cilegon, kepala sekolah SD sama SMP ya. Saya sampaikan bahkan WA saya kasih ke mereka kaitan dengan kalau ada teman-teman dari inspektorat datang ke sekolahan, ya kan tiba-tiba punten ya. Dan saya yakin memang insya Allah sekarang udah nggak ada ya. Minta atau pada saat turun ke sekolah misalnya ke sekolah turun minta sesuatu ya kan ke guru ataupun ke kepala sekolah, laporkan ini nomor WA saya. Oh nggak boleh ya? Nggak boleh lah. Kalau bahkan jangan minta, mereka beri pun kita harus tolak. Hanya sekedar transport. Tetap tolak nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Tuh denger tuh. Nggak boleh. Serius ini nggak boleh. Bener nggak boleh. Serius nggak boleh. Tapi saya minta dari OPD-nya sendiri, dari teman-teman, dari ASN-nya, dari teman-teman sendiri, jangan ngasih gitu loh. Jangan. Kan sekarang kadang-kadang kan, ya punten ya, kadang-kadang namanya manusia gitu kan. Ya kita orang timur gitu ya kadang-kadang ya. Ya mungkin kasihan mungkin inspektorat itu jauh-jauh datang ke kelurahan atau ke sekolahan kan. Ya setelah nggak apa-apa kasih ongkos saja. Jangan gitu. Karena mereka tuh udah kita bekali semuanya gitu udah. Kalau yang datang pengawas, pengawas pendidikan datang ke sekolahan, kalau dari kepala sekolahnya ngasih transport itu juga ketahuan kita panggil. Tuh. Itu bagian dari itu pungli itu. Kita kan ada saber punglinya. Kita ada timnya dari pungli itu kan. Nanti kita panggil dari mulai Irban 4. Kalau wartawan datang ke sekolahan. Kalau wartawan enggak, dia kan bukan ASN. ASN. Kita usah ikut LSM segala macam kita nggak bisa itu urusannya APH. Itu APH. Kalau kita ASN. Oh, kalau ASN kunjungan ke tempat lain tidak boleh menerima itu. Enggak boleh. Gratifikasi nggak bisa. Gratifikasi itu. Ya. Kalau dilaporkan itu kan kita tindak. Terus sekarang ini kan nggak pernah ada yang laporin. Kenapa tuh? Takut atau nggak tahu ya? Nggak tahu kebiasaan orang timur ya. Ya kadang-kadang ya itu tadi kebiasaan orang timur biasa kalau kita misalkan ya salam cecep ya tempel kali ya. Buat transport. Iya. Atau buat makan nasi padang. Sebenarnya nggak boleh itu, nggak boleh. Kalau ke inspektorat kita larang. Kalau yang termasuk yang lain juga nggak boleh. Saya pengennya gini aja. Pembuktian coba sih ada yang laporin gitu kita tindak pasti. Kita tindak pasti. Nah itu kan mulai dari hal-hal yang kecil, kalau itu bisa dijalankan dengan baik, bisa menjadi sesuatu contoh yang besar nantinya. Iya. Bahkan saya sendiri kemarin ya sempat sedih ya. Jadi ketika saya di inspektorat baru-baru gitu kan ya. Ini ada teman tidak ada kaitan dengan saya, tidak ada kaitan dengan jabatan saya. Tidak ada kaitan dengan jabatan saya gitu kan. Saya udah lama nggak ketemu dia. Dia pulang dari kampung bawa oleh-oleh ke kantor. Ya karena memang apa ya, teman bukan tidak ada hubungan kerja. Itu oleh-oleh nggak boleh dibawa masuk, ditahan di depan. Kok bisa? Iya nggak boleh. Oleh-oleh dari kampung? Iya, dia bawa oleh kopi buat saya, ditahan nggak bisa masuk, nggak boleh, bahkan saya dimarahin. Sampai segitu. Kaget saya. Iya saya kaget waktu awal itu. Saya bilang, kok bisa sebegini ya? Sampai segitunya ya? Iya.
Padahal kan kopi kalau dinilai kurang dari 100.000 gitu. Ya nggak boleh. Nggak boleh tetap. Nggak boleh, bawa kantor saya ditolak. Jadi saya dimarahin sama Irban 4 saya. Jadi jangan. Intinya gini loh, saya kan nggak tahu. Karena memang orang tersebut ya, teman dari dulu dengan saya, teman waktu sebelum saya di Surat pun teman dengan saya, dia biasa saya pulang kampung ke Medan, dia kan pulang bawa oleh-oleh, ya saya kan nggak masalah kan, karena memang teman, kita berteman di bawa oleh-oleh ya. Sama kalau kecamatan saya terima kan, karena memang teman gitu kan, tidak ada kaitan dengan pekerjaan, tidak apa-apa. Barang Surat kemarin saya dimarahin. Karena ya, masih kan baru ya, belum sebagai teman ketika pulang kampung ada oleh-oleh yang dibawa, kita kan udah biasa nih ngasih oleh-oleh gitu. Nggak boleh. Wah, nggak boleh. Tuh oleh-oleh aja nggak boleh. Gitu. Ditolak, saya dimarahin sama Irban 4 saya. Karena saya masih baru-baru, masih belum tahu ini ya, masih belajar saya kan. Waduh, sebegini ya. Lama belajar, kalau akhirnya saya paham, ya memang nggak boleh. Wah, kita ada kan tim anti gratifikasinya kan nanti di depan. Jadi ketika ada orang bawa oleh-oleh segala macam ya taruhnya di depan, tidak boleh taruh kasih ke kita. Nanti dari situ kita kerjasama dengan salah satu panti asuhan, akhirnya dikasih ke panti asuhan kemana. Taruh aja di resepsionis, nanti hubungin saya suruh ngambil kopinya. Nggak boleh, tetap disita. Nggak boleh. Kita ke depan disita, nanti kita ke depan gini, kalau ada memang misalkan ada teman-teman, misalkan ada dari pulang kampung yang tidak oleh-oleh, kita sita di depan, nanti kita kerjasama di satu panti asuhan, nanti kita berikan ke mereka. Itu di Semarang sudah berjalan tuh. Nanti kita coba akan di Surat Cilegon yang kita laksanakan seperti itu. Transport udah nggak boleh, oleh-oleh juga nggak boleh. Nggak boleh. Berarti ini kan ya kita balik lagi. Cuman kadang-kadang begini loh, kadang begini loh. OPD-nya sendiri yang kadang-kadang masih melakukan itu gitu loh ke kita, memaksa kadang-kadang kan ya, gitu loh. Nah untuk pembinaan berarti kan harus OPD ini harus diberitahu dong. Gimana? Mereka sudah tahu, tapi kadang-kadang mereka mungkin ya nggak tahu, mungkin ada maunya atau bagaimana. Ya kan? Hingga kitanya pun mungkin ya tergoda ya. Gitu. Tergoda. Tapi kalau ketahuan mah sikat. Ada sanksinya apa kira-kira itu? Sanksinya kalau seandainya ketahuan dari inspektorat. Ya kita kadang sanksi kepegawaian kan. Dari mulai ringan sampai dengan berat. Teguran ya? Iya, kita ada sanksi-sanksinya. Kalau yang berat itu apa aja nih? Bisa diberhentikan tidak hormat. Waduh. Iya. Kalau ringan kita kita tegur, pertama teguran lisan dulu, teguran tertulis, terus bertahap. Tapi sekarang dengan ada PIN, kita copot PIN dulu. Nanti copot PIN itu, nanti pada saat dicopot PIN dia nggak bisa melakukan pengawasan. Kan mereka kan fungsional. Kalau kan fungsional berarti angka kreditnya nggak bisa jalan kan? Oh gitu. Iya. Jadi sekarang kita kan sebelum teguran tertulis dulu, nah kita ada punya PIN ya. Nanti kalau PIN itu copot dia nggak bisa turun ke bawah, nggak bisa meriksa gitu ya. Misalkan 2 minggu nggak bisa meriksa, kan sayang credit point mereka kan untuk menaik pangkat itu kan. Termasuk tunjangan juga kan bermasalah. Ke depan bisa. Kita memang tadi juga kebetulan dapat TPP ya. Iya bisa. Berpengaruh nanti ke situ. Sekarang udah nggak bisa macem-macem tuh, nggak bisa nyogok. Iya makanya anak saya nggak jangan di pegawai negeri, saya bilang susah ke depan pegawai negeri itu, ya kan. Tapi tetap banyak yang masih pengen jadi pegawai negeri. Masih banyak yang nyogok juga kok. Tapi katanya untuk ASN kan udah nggak ada lagi, ada P3K ya. Beda nggak sih nanti aturannya? Proses kepegawaian gitu. Beda lah, kalau P3K kan beda. Mereka bisa berkarir dengan kita, cuma beda mereka dapat pensiun kan. Seperti itu bedanya kan. Nanti itu mah lo nanti manggilnya kepala BSDM lah. Yang ahlinya itu mah bukan gua ahli itu malah. Sekarang ngobrolin ASN aja dulu. Kan, ya. P3K juga belum jalan kan? Udah. Udah kita kemarin penerimaan berapa? Baru guru ya? Iya. Baru guru tenaga pendidik. Iya. Udah lah kita ngobrol tentang inspektorat aja. Tapi memang ya di surat itu memang apa ya? Kenapa? Unik ya di surat. Beda dengan ya menurut saya. Saya pikir saya tuh di sekretariat inspektorat tuh ya cuman ngurusin internal doang aja. Karena masih taris kan biasanya dulu kecamatan ya sekmat itu ya. Ya saya bukan ngebanding nggak, sekmat itu cuma ngurusin internal dalam aja gitu. Ngurusin ya pegawai, yang ngurusin ya anggaran, yang ngurusin gedung segala macam ya. Ya maksudnya ya kelengkapan di dalam lah, administrasi dalam ya kan.
Pas inspektorat ternyata lebih daripada itu. Saya harus koordinasi dengan OPD, kaitan dengan tindak lanjut temuan segala macam, bla bla bla. Itu luar biasa surat. Gitu. Lebih ribet mana dengan Satpol PP? Kan sebelumnya di Satpol PP juga. Oh, kalau Satpol PP kan lapangan beda. Beda ya? Beda, tetap lapangan. Jadi gini, ini ilmu administrasi ya. Di inspektorat ini ilmu administrasi. Kalau di Satpol PP kan ilmu lapangan, camat ilmu lapangan. Seketemunya di lapangan itu. Kalau dibandingkan lapangan sama di kantoran di administrasi. Karena gue lahir di lapangan, kayak lapangan gue. Lebih seru ya, lebih banyak seru. ketemu Iya, orang. inovasinya dapat. Ya? Inovasinya dapat. Mau ngapain dapat inovasinya. Barang di sini banyak aturan yang harus diterapkan. Tumpul gue. Ibaratnya pemain ya, kalau nggak pernah dimainkan kan repot juga kan. Ibaratnya main bola gitu kan ya. Kalau jarang diturunkan ke lapangan kan ngos-ngosan nanti. Enggak, gini. Lo pemain hebat main bola. Jangan direkam harus. Lo pemain hebat, tapi lo nggak pernah turunin. Turun nggak kemampuan lo? Ya turun lah. Ya, iya. Karena kan gimana juga pengalaman. Basic lo main lapangan gitu kan. Nah ketika lo taruh nggak pernah turun di lapangan gitu. Turun nggak kemampuan lo? Sepertinya. Begitupun gua. Makanya saya tidak mau terikat kalaupun ada kerjaan, maaf ya, kantoran gitu. Jam 7 berangkat kerja, nanti jam 4 pulang. Karena sistem kerja saya, semaunya saya, namanya orang lapangan. Nah, coba lo misalnya lo ikat begitu, lo jadi bingung sendiri kan? Bingung pasti. Sama, gue juga bingung. Tapi gue harus belajar. Harus belajar, memang harus bisa menyesuaikan. Ya karena gue pegawai kan. Ya kalau kita kan di teman-teman wartawan ya pasti udah tahu kerja kita di lapangan full. Ya. Di lapangan ketemu banyak orang dengan waktu yang sebenarnya wartawan juga kerjanya harus mengikuti alur. Waktu terutama teman-teman yang dikejar deadline itu kan nggak boleh. Kalau dulu saya di koran itu jam 4 harus sudah nyetor, paling lambatnya itu jam 6 ya itu kan harus ngikutin juga, tapi pola kerja kita kan bisa enak di lapangan. Bebas dia. Bebas. Apalagi sekarang ini podcast aja malam-malam bisa kita. Iya. Coba podcastnya pagi masih tidur. Ya contohnya gue di lapangan dulu kan. Jadi kerja gue 24 jam. Sabtu Minggu kadang-kadang ketika gue pernah sekali waktu gue di lapangan. Gue pernah sekali waktu pas gue pulang ada acara di keluarga lah di Bekasi. Gue pulang tuh udah nyampe Cikupa tuh. Cikupa. Pak Wali nelfon, suruh balik lagi. Ada tokoh yang meninggal. Tolong hadiri gitu. Gue nyampe Cikupa gue. Udah sampai Tangerang nih, puter balik. Nah itulah harus. Iya. Kalau sekarang enggak. Tapi dari jam 8 sampai jam 4 harus standby di tempat. Nah sekarang enggak, gue harus masuk jam 8 ke kantor. Di dalam kutrak, jam 4 pulang, udah nggak ada panggilan lagi. Oh gitu? Ya, iya, sekarang begitu administrasi kan? Iya. Sampai sekarang jam bisa ngopi-ngopi bareng. Iya, kerjaan gue sampai jam Senin sampai dengan Jumat sudah selesai. Kecuali ya tertentu lah, misalkan mewakili Pak Inspektur, dan itu pun sangat jarang ya. Tapi kalau misalkan di kecamatan kan dulu hampir, apalagi hari besar Islam ya. Tiap malam 1-2 titik bahkan sampai pulang jam 1 jam 2. Sekarang alhamdulillah kan nggak ada kegiatan begitu, makanya sehat sekarang. Dulu kan namanya PHBI kan makan dulu kan. Iya. Makan malam terus kan banyak berkat ya. Iya kan kalau kita namanya undangan kan kalau nggak makan kan sangat nggak menghormati kan. Iya. Padahal saya di satu titik udah makan rabeg saya. Ke situ lagi makan rabeg lagi kan. Sekarang di inspektorat enggak ya? Enggak, sekarang di ruangan aja kita. Di ruangan. Iya, lebih terawat sekarang. Lebih terawat, lebih glowing. Tapi ya itu seninya ya. Dan saya menikmati peranan saya sekarang. Karena kan sudah melewati proses penyesuaian itu, akhirnya bisa menikmati. Iya, 8 bulan. Oh, 8 bulan. 8 bulan ya? 8 bulan, 7 bulan saya. 8 bulan, 7 bulan lah. 7 bulanan. Ya udah mulai bisa menyesuaikan diri, berarti udah enak lah alur kerjanya, apa yang harus dikerjakan sudah tahu gitu. Ya, secara ini. Jadi saya ingat
second sebelum saya. Dia bilang katanya, dia proses belajar di Isfora tuh nggak gampang, dia perlu waktu setahun sampai dengan 2 tahun kan. Wah, saya bilang saya harus lebih cepat dari dia sebenarnya. Udah 6 bulan masih belum ngerti saya. Ternyata memang susah. Karena memang apa ya, itu sih kata dengan aturan-aturan segala macam jelimet, kita sama ngasih hati. Kita nggak bisa. Kalau di dulu saya bisa dekresi, di sini nggak boleh dekresi kita. Tahu kan dekresi? Enggak. Dekresi itu kita apa ya, bahasa sederhananya lagi. Dekresi itu ketika tidak ada aturan mengikat, tapi kita harus memutuskan sesuatu, kita putuskan di situ. Oh gitu. Harus ada solusi. Kita putuskan di situ. Itu nggak masalah. Misalnya ada aturan yang mengikat, misalnya terlalu birokrasi. Ya, kita potong aturannya biar nggak birokrasi. Biar nggak terlalu panjang gitu, kita potong. Itu boleh. Itu boleh. Itu boleh kalau di kecamatan dulu. Sering saya lakukan itu. Tapi sekarang kalau untuk nggak bisa. Harus tetap ngikutin semua aturan. Aturan nggak bisa. Administratif banget nggak ya. Bisa, iya. Nggak bisa. Dan ketika melakukan itu pun, itu kewenangannya inspektur, bukan gua. Gua hanya menyajikan sesuai dengan dasar aturan seperti itu. Nanti kita memutuskan beliau. Dan itu pun sesuai dengan aturan nggak bisa kita ini. Terakhir deh, Oke. statement closing. Apa sih yang bisa disampaikan untuk sahabat Philip Online? Ya teman-teman ya. Korupsi itu kejahatan yang luar biasa ya. Yuk kita mulai dari diri sendiri lah. Jangan lakukan itu. Jangan memperkaya diri. Ya terutama teman-teman ASN ya, yang berkaya diri. Udah kerja aja yang benar sih. Kan ente udah digaji, udah di ini segala macam. Tinggal kerja aja benar, udah selesai lah gitu. Udah kerja sesuai dengan aturan tugas yang ada, aturannya. Ya macam-macam. Itu aja sih statementnya untuk ASN ya. Siap, terima kasih. Udah kerja mah kerja aja, gak usah macem-macem. Karena kalau macem-macem karena keselandung masalah aja bikin ribet ya. Oke, terima kasih Pak Novi Yogi. Udah ngopi-ngopi ini, udah memberikan waktu luang karena dari kemarin lumayan sibuk ya. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa ngopi-ngopi nih. Baik sahabat Philip Online, terima kasih sudah menyimak obrolan kami. Pak Novi Yogi, jangan kapokan kalau kita ajak ngobrol lagi nih. Siap. Siap. Sahabat Philip Online, sampai jumpa pada program podcast selanjutnya. Saya Mang Pram, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.